Itu dia pertamanya pulang sekolah dalam keadaan muntah. Terus dia mengeluhkan perutnya sakit, tengkuknya sakit, kepalanya sakit, tangan-tangan dan kakinya sakit semuanya. Sedikit psikisnya terganggu karena dia nggak mau pergi ke sekolah, nggak mau bertemu dengan kawan-kawannya. Bisa dikatakan data menunjukkan bahwa terjadi situasi darurat kekerasan menurut kami di satuan pendidikan. Sekolah seharusnya jadi tempat yang menyenangkan bagi para muridnya. Namun bagi beberapa siswa, sekolah tak lagi mengundang ceria, bahkan memunculkan trauma akibat perundungan yang dilakukan teman-temannya. Perundungan di sekolah masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Perundungan terjadi di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Baru-baru ini kasus perundungan di sekolah dialami seorang siswa kelas 1 SD di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada diri korban. Kami akan menemui korban dugaan kasus perundungan yang terjadi di sekolah dasar swasta di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kami ingin mengetahui bagaimana bentuk dugaan perundungan yang dialami siswa kelas 1 tersebut. Dua bulan terakhir menjadi masa-masa yang sulit bagi VI. Hatinya terluka melihat buah hatinya yang masih duduk di kelas 1 SD, L, berubah sejak diduga mengalami perundungan fisik di sekolah akhir Juli lalu. L seperti kehilangan rasa percaya diri. Emosinya kerap meledak atau tantrum saat berinteraksi dengan teman seusianya. Selain itu, beberapa kali L bertindak kasar kepada VI dan kakak perempuannya. L juga kini sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal bocah lelaki berusia 6 tahun ini sebelumnya merupakan anak yang aktif dan mudah bergaul. Dampak mentalnya berubah total itu banyak banget ya. L ini mentalnya jatuh, down, benar-benar down banget. Dia jadi tidak percaya diri, dia sering teriak-teriakan, tantrum karena traumanya. Dia tidak mau lagi bermain dengan teman sebayanya, dan dia juga tidak mau lagi bersosialisasi dimanapun. L statusnya masih bersekolah di sekolah sana, tetapi sampai dengan saat ini dia tidak mau bersekolah lagi dan dia masih mengalami trauma. Yang paling ditakuti VI, buah hatinya berubah jadi agresif. Sekarang yang saya paling takuti ya, korban ini, kalau psikolog bilang kan korban ini yang tadinya awalnya dia dari korban, bisa menimbulkan menjadi pelaku. Yang saya sangat takutkan itu karena beberapa kali L ini sudah sering menendang, memukul ke saya dan ke kakak perempuannya. Itu yang amat saya sesali. Dugaan perundungan yang menimpa L terjadi pada 28 Juli lalu. Saat itu L yang baru saja tiba di rumah usai pulang sekolah, muntah, mengeluh pusing, dan nyeri di beberapa bagian badannya. Awalnya L tutup mulut. Setelah sang ibu membujuknya, L akhirnya menceritakan perundungan yang dilakukan 5 teman sekelasnya di sekolah. L juga mengaku sudah 2 kali dirundung teman-temannya. Pas begitu saya korek-korek lagi, saya tanya-tanya lagi, baru dia menyebutkan, maaf ya, sebenarnya tadi mami maaf aku tidak cerita. Aku itu kena bullying, aku dibully, kata dia. Dibully sama siapa? Aku langsung kaget. Untuk mengetahui kondisi psikis anak bungsunya,
VI memeriksakan L pada psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, Kabupaten Bogor. Kejadian tanggal 28 Juli. Dan pada saat pertama kali saya bawa ke psikolog P2TP2A itu tanggal 2 Agustus. Jadi tepat 5 hari atau belum seminggu lah ya dari kejadian hari hanya. Dan itu trauma sama mentalnya benar-benar masih dahsyat-dahsyatnya banget. Dalam kasus perundungan terhadap kalangan anak atau remaja, korban berhak mendapat pendampingan dari instansi pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Retno Leliani Dewi, psikolog yang memeriksa L, menilai korban mengalami trauma kategori sedang akibat kekerasan fisik. Nah, pada saat korban ini datang, dia mampu menceritakan dengan cukup runtut, ya, cukup logis apa yang dia alami. Kami menyimpulkan dari pemeriksaan itu bahwa anak ini memang mengalami kekerasan fisik, ya, yang berdampak psikis. Jadi ada trauma yang kami temukan. Jadi anak ini menunjukkan tanda-tanda trauma nggak mau sekolah. Dari asesmen kami lihat bahwa anak yang bersangkutan ini di kondisi sedang. Usai mendapat aduan dari VI, pihak sekolah sempat mengadakan mediasi. VI menyebut dalam pertemuan yang dihadiri para orang tua, terduga pelaku tersebut, kepala sekolah menyangkal telah terjadi perundungan. Saya coba omongkan ke kepala sekolah bilang akan mendudukkan keadaan itu bersama-sama dengan orang tua pelaku lainnya untuk mediasi pertama. Itu kepala sekolah mengatakan tidak ada kejadian itu di sekolah. Pihak sekolah sampai sekarang apa mau mendengar keluhan saya itu? Tidak, sama sekali tidak mau mendengar keluhan saya. Dan bahkan sampai saat ini dia masih memegang teguh statementnya, tidak ada kejadian itu, tidak ada kejadian itu. Guna mengonfirmasi dugaan kasus perundungan yang dialami L, kami akan menemui kepala sekolah. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada L di tanggal 28 Juli lalu. Pak, Faisal Pak dari Kompas TV. Ya mau liputan tentang yang kasus kamar sempat ramai itu yang dugaan perundungan. Nah pengen ketemu kepala sekolahnya gimana kira-kira? Boleh diantar nggak saya kepala sekolahnya? Kepala sekolah meminta izin barangkali bisa diwawancara kayak gitu. Kira-kira gimana ya? Apa? Mau wawancara? Boleh, saya tunggu di sini ya. Kompas TV. Banget banyak kan di UTS juga. Oh sekarang di UTS. Iya. Jadi belum bisa kalau hari ini. Hari ini belum bisa. Iya. Tadi ketemu, tapi kepala sekolahnya ada. Ada. Tak berhasil menemui kepala sekolah, kami lalu menghubunginya melalui pesan WhatsApp. Namun kepala sekolah menolak diwawancarai dan menyebut kasus ini merupakan urusan individu siswa. Kasus perundungan di sekolah kerap ditutup-tutupi. Tak jarang pula tiada penyelesaian hingga tuntas. Akibatnya perundungan di sekolah ibarat fenomena gunung es yang akan terus terjadi. Kalau masalah bully ini sih sebenarnya dialami ini mulai dari kelas 7. Berlanjut di kelas 8 sampai ada lagi perjanjian di antara siswa juga yang terlibat juga kemarin itu supaya tidak membuli dan mengkompas atau apapun itulah sifatnya gitu loh. Tak sedikit korban perundungan yang enggan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya perundungan yang diterima korban menjadi siklus yang terus berulang. DZ, warga asahan Sumatera Utara, tak pernah mengira selama 3 tahun anaknya kerap menerima perundungan fisik dari teman-teman sekolahnya. 5 Agustus lalu, usai mendapatkan kekerasan yang kesekian kalinya, MY, anaknya yang duduk di bangku kelas 9 SMP, akhirnya berani menceritakan perundungan yang dialaminya. Mulai dari kejadian tanggal 5 itu dia demam, sampailah di hari Jumat rencana itu tanggal 11 itu mau membawa naninya.
Kalau kesehatannya saat ini memang masih memerlukan waktu yang untuk tetap kontrol karena ada sedikit masalah di perutnya itu, setiap batuk masih terasa sakit. Dari pengakuan buah hatinya, DZ pun mengetahui MY telah mengalami perundungan sejak duduk di kelas 7. MY mendapat perundungan bertubi-tubi selama 3 tahun. Mulai dari kelas 7. Mulai dari kelas 7 sampai dia ada membawa sesuatu ke sekolah karena merasa terancam jiwanya. Setelah itu juga berlanjut di kelas 8. Akibat kejadian ini, MY mengalami trauma dan tak mau lagi masuk sekolah. Jadi saya coba untuk masuk ke sekolah. Berarti dia sudah keluar dari sekolah yang lama? Sudah keluar dari sekolah yang lama, saya coba untuk masuk ke. Jadi kalaupun nanti diterima ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau tidak diterima, mau tidak mau ya tak sekolah lah. DZ telah melaporkan perundungan yang menimpa anaknya ke pihak sekolah. Namun setelah serangkaian pertemuan, belum ada titik temu penyelesaian. Ya, karena di situ ada sih dipertemukan dengan orang tua siswa itu tadi, namun tak ada titik penyelesaiannya. Saat kami datangi untuk dimintai konfirmasi, pihak sekolah tengah menggelar mediasi dengan melibatkan orang tua korban, orang tua pelaku, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah. Hasil mediasi, kasus tersebut berakhir secara damai. Bahwa anaknya yang telah mengalami tindakan kekerasan fisik dari pihak pertama. Setelah dilakukan beberapa kali mediasi, diperoleh kesepakatan untuk berdamai secara kekeluargaan. Dengan isi, satu, pihak pertama bersedia memberi bantuan pengobatan kepada pihak kedua dan pihak kedua bersedia menerima bantuan pengobatan dari pihak pertama. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat mengakhiri perselisihan ini dengan saling memaafkan dan tidak saling menutup. Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah memantik pertanyaan, mengapa kasus ini terus saja berulang? Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menilai perlu ada perbaikan pada sistem pendidikan. Tidak hanya mengutamakan pencapaian pengetahuan, tapi juga penguatan karakter. Kalau disebut sistemnya salah, tidak. Tapi ada perlu penyempurnaan, perlu refleksi, perlu evaluasi. Misalkan kurikulum lebih banyak menekankan kepada target pencapaian pengetahuan, maka harus kemudian diperbaiki menjadi capaian target penguatan karakter, penguatan akhlak mulia. Anak pinter tapi nggak beradab buat apa? Anak pinter tapi menjadi pelaku kekerasan, menjadi korban kekerasan kan akan menjadi masalah di tumbuh kembangnya. Menurut KPAI, sekolah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi perundungan. Baik secara fisik maupun verbal, perundungan tak bisa dipandang masalah kenakalan anak semata. Sekecil apapun persoalan yang menimpa kepada anak harus terkomunikasikan kepada orang tua. Yang kedua, dilakukan semacam telaah atau dideteksi. Ini persoalannya sebenarnya persoalan ringan, sedang, atau berat. Penyelesaiannya bisalah kemudian antar orang tua, antar guru, antar anak dengan guru, dan seterusnya, hingga kemudian melibatkan komite. Jika persoalan-persoalan kekerasan yang berat, maka harus melibatkan pihak di luar sekolah. Kalau memang berimplikasi kepada hukum, ya sudah, berhubungan dengan aparat penegak hukum. Dalam menangani kasus perundungan, sekolah harus terbuka, tidak boleh menyangkal dan menutupi demi menjaga nama baik sekolah. Ketika tidak ada keterbukaan dari satuan pendidikan, kewajiban lapor dan seterusnya, ya jelas itu melanggar dari isi Permendikbud. Maka dalam konteks itu bisa sekolah ini diberikan sanksi, atau baik karena sekolah ya ada kepala sekolahnya dan sering diberikan sanksi. Di dalam Permendikbud disebut sanksinya sanksi administratif. Bagaimana kemudian akreditasinya, misalkan kalau menyangkut orang, kalau dia PNS maka diproses berdasarkan Undang-Undang Disiplin PNS ya, bisa dipindahkan, bisa dimutasi. Lantas, bagaimana upaya pemulihan bagi korban perundungan?
itu dari sesi profesional, konseling dengan psikolog itu bisa dilakukan. Butuh proses yang tekun dan panjang untuk memulihkan mental korban perundungan. Bagi VI, orang tua korban perundungan, trauma psikis yang dialami sang buah hati adalah yang paling membuat hatinya sedih. Saya lesin untuk L itu menumbuhkan kembali mentalnya dia, agar dia tidak selalu ketakutan, agar dia tidak selalu menganggap anak lain itu akan menyakiti dia atau anak lain itu jahat. Karena selama tidak les dan tidak sekolah itu, dia selalu nyebutnya anak orang lain itu jahat, anak lain itu jahat dan anak lain itu dapat menyakiti dirinya. Jadi kayak saya sengaja ingin menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya dia untuk dia tetap les, berbaur dengan anak lain. VI berharap kepercayaan diri anaknya bisa tumbuh dan dapat kembali berinteraksi dengan orang lain. Efriani Juwita, psikolog anak Universitas Indonesia menyebut, anak korban perundungan butuh pertolongan profesional agar pemulihannya tepat. Korban ataupun sudah mengalami tadi peristiwa di mana dia terluka secara fisik, lalu dia sudah mengalami tanda-tanda depresi, mereka nggak mau datang ke sekolah, ada masalah keluhan-keluhan fisik yang sifatnya psikosomatis, maka kemudian bantuan dari profesional itu menjadi sangat-sangat penting ke depannya. Untuk anak ini bisa dibantu keberfungsiannya untuk mengatasi perasaan tidak amannya di lingkungan seperti apa, atau rendahnya penilaian terhadap dirinya. Itu dari sesi profesional, konseling dengan psikolog itu bisa dilakukan. Jika tidak ditangani secara tepat, anak korban perundungan berpotensi menjadi pelaku perundungan di masa mendatang. Misalnya dia sudah memiliki emosi yang sudah berlebihan, nggak tahu cara mengemukakannya, lalu nggak ada orang yang mau mendengarkannya. Pada anak tertentu bisa saja mengembangkannya dengan, ya sudah saya melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pembakaran. Atau misalnya karena sudah tidak bisa tertahan lagi, dia akhirnya melakukan penusukan. Jadi di setiap kasus dinamikanya bisa berbeda-beda. Korban bullying hari ini dia berpeluang menjadi pelaku bullying di masa yang akan datang. Kalau tidak ditangani dengan tepat, kalau tidak dilakukan asesmen, didampingi, dipulihkan dari traumanya, sampai dilakukan proses integrasi sosial ya, dari kekecewaannya kemudian menjadi bisa memaafkan pelakunya dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting. Kasus perundungan yang kerap terjadi adalah potret fenomena gunung es. Perundungan di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap mengkhawatirkan. Secara keseluruhan bisa dikatakan data menunjukkan bahwa terjadi situasi darurat kekerasan menurut kami di satuan pendidikan ya. 1 dari 3 anak itu berpeluang untuk menjadi korban bullying atau perundungan tadi. Berdasar data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, pada Januari hingga Juli 2023, terdapat 16 kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Kasusnya terjadi mulai dari jenjang SD, SMA, dan SMK, hingga pondok pesantren. Perundungan juga terjadi di jenjang pendidikan tinggi, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keprofesian. Salah satu penyebabnya karena adanya fenomena senioritas dalam lingkungan pendidikan. Tentu ini terjadi, pertama kadang ada ketimpangan relasi kuasa. Merasa dia mahasiswa yang lebih senior, sehingga ketika ketemu juniornya harus dikerjain dulu dan seterusnya. Tentu ini sesuatu hal yang nggak bisa dibenarkan. Kasus-kasus perundungan menyingkap adanya lubang persoalan di institusi pendidikan. Yang pertama tentu tadi penguatan pendidikan karakter dan akhlak, dan juga mindset guru ya.
bagaimana dia punya kompetensi pedagogik, itu betul-betul bisa menyatu dengan anak. Jiwa anak bisa dia kuasai. Yang terpenting, sekolah dapat menyiapkan langkah pencegahan tindak perundungan. Di langkah pencegahan, salah satunya dengan pencegahan dan penanganan, salah satunya membuat satgas. Satgas di tingkat satuan pendidikan, di tingkat kabupaten kota sampai provinsi, yang itu terus berkoordinasi dengan OPD terkait yang menyangkut kerjasama bersama tadi, memasifkan sosialisasi tentang bahaya perundungan dan bullying, dan juga menginsert di dalam kegiatan kurikulum. Sejatinya sekolah merupakan tempat belajar yang menyenangkan dan aman bagi setiap anak didik. Lingkungan sekolah harus jauh dari segala bentuk kekerasan. Harapan saya harusnya sekolah lebih aware, sekolah lebih antusias ke anak-anak muridnya, ke anak-anak didiknya apabila terjadi seperti ini. Harusnya bagaimana bertindak, bersikapnya. Bersikap ke anak yang korban, bersikap ke anak pelaku, bersikap ke orang tua murid kedua belah pihak. Itu harusnya ada tindak tegas, ada sikap tegas yang diambil untuk pihak sekolah. Ya, harapan saya dari kejadian ini supaya menjadi perhatian khusus lah bagi kalangan dunia pendidikan, agar namanya sistem bully-membuli itu tidak ada lagi di sekolah.